data dari Sistem Informasi Online Pelindungan Perempuan dan Anak sepanjang Januari hingga April 2023 terdapat 4.245 kasus kekerasan terhadap anak dengan korban 4.689 anak di Indonesia. Sungguh bukan angka yang sedikit yang kita catat, karena tren data kekerasan ini dari tahun ke tahun mengalami peningkatan jumlah. Peningkatan jumlah ini harus dipahami bahwa semakin banyak orang yang berani melapor dan semakin baik pencatatan yang dilakukan oleh lembaga-lembaga penyedia layanan, sehingga berdampak kepada semakin meningkat atau naiknya angka kekerasan. Sementara di sisi lain ada hasil survei pengalaman hidup anak remaja tahun 2021 juga menunjukkan adanya perubahan yang menunjukkan penurunan prevalensi dibandingkan tahun 2018. Di mana pada survei 2021 menunjukkan 4 dari 10 anak perempuan pernah mengalami satu jenis kekerasan atau lebih sepanjang hidupnya. Dan 3 dari 10 anak laki-laki pernah mengalami satu jenis kekerasan atau lebih sepanjang hidupnya. Hal ini dapat berarti masyarakat sudah mulai berani untuk melaporkan kasus kekerasan terhadap anak. Namun demikian kita tidak boleh lengah karena masih marak kasus kekerasan terhadap anak yang terjadi. Angka yang terekam semakin meningkat, bukan berarti keseluruhan dari kejadian yang dihadapi oleh anak semua terekam, karena fenomena kekerasan terhadap anak seperti fenomena gimmick, dan ini terus harus kita dorong agar yang melihat, mendengar, dan mengalami mau dan berani melaporkan kasus-kasusnya agar penanganan lebih lanjut dapat dilakukan secara baik. Hadirin yang saya hormati, Indonesia adalah salah satu negara pertama sebagai pelopor gerakan global untuk penghapusan kekerasan terhadap anak sejak 2016. Komitmen ini mendorong pemerintah Indonesia semakin gencar melengkapi berbagai instrumen, regulasi, dan ketersediaan layanan terkait dengan pencegahan serta penanganan tindak kekerasan terhadap anak. Perlindungan anak menjadi prioritas pemerintah Indonesia yang masuk dalam Rencana Pembangunan Nasional 2020-2024. Selain Undang-Undang Perlindungan Anak, peraturan perundang-undangan lainnya mendukung pemenuhan hak dan perlindungan anak, antara lain Undang-Undang Penghapusan KDRT, Undang-Undang Sisdiknas, Amandemen Undang-Undang Perkawinan yang menaikkan usia minimal menikah bagi perempuan dan laki-laki, disamakan usianya menjadi 19 tahun. Sebelumnya perempuan usia 16 tahun, serta yang terbaru regulasi yang disahkan adalah Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang ditetapkan pada bulan April 2022, disahkan 9 Mei 2022, dan tentu untuk penghapusan kekerasan terhadap anak, kita saat ini memiliki peraturan Presiden nomor 101 tahun 2022. Peraturan Presiden 101 tahun 2022 tentang Strategi Nasional Penghapusan Kekerasan Terhadap Anak pertama kali diluncurkan tahun 2016. Dan 2022 Stranas disusun sebagai kelanjutan dari Stranas sebelumnya dengan menetapkan 7 strategi mengikuti panduan global Inspire yang telah disesuaikan dengan konteks di Indonesia. 7 strategi yakni penyediaan kebijakan, pelaksanaan peraturan, dan penegakan hukum,
penguatan norma dan nilai-nilai sosial anti kekerasan, penciptaan lingkungan yang aman, meningkatkan kualitas pengasuhan dan ketersediaan lingkungan bagi orang tua dan pengasuh, pemberdayaan ekonomi, keluarga rentan, ketersediaan dan akses ke layanan terintegrasi, dan strategi ketujuh adalah pendidikan kecakapan hidup bagi ketahanan diri. Guna memastikan implementasinya di tingkat pusat, kami juga tentu telah melakukan peningkatan kapasitas tentang strategi penghapusan kekerasan terhadap anak dan mengembangkan serta menyebarluaskan KIE untuk meningkatkan kesadaran terhadap dampak kekerasan terhadap anak serta stranas PKTA dengan sasaran pemerintah pusat, Pemda, tokoh masyarakat, dan tokoh agama, anak dan remaja, serta orang tua atau pengasuh. Selain itu, dalam rangka menguatkan penerapan stranas, kami juga memastikan peraturan relevan lainnya dapat dilaksanakan dan memperluas akses dan penguatan layanan seperti unit pelaksana teknis daerah perlindungan perempuan dan anak, pusat pembelajaran keluarga, lembaga kesejahteraan sosial anak, dan memperluas intervensi norma sosial dalam hal pencegahan. Strategi lainnya mengaitkan stranas PKTA dengan berbagai peraturan kebijakan, strategi dan peta jalan yang ada, seperti dengan rencana aksi nasional hak asasi manusia, strategi nasional pengurangan perkawinan anak, strategi nasional penghapusan kekerasan terhadap perempuan, peta jalan perlindungan anak di ranah daring yang saat ini dalam tahap finalisasi, serta mengaitkan antara pencegahan dan penanggulangan kekerasan terhadap anak dan kekerasan terhadap perempuan dengan mempergunakan dua panduan global, yaitu Inspire dan Respect. Kementerian, lembaga, dan Pemda telah melakukan berbagai upaya pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap anak. Namun hal ini masih perlu terus dioptimalkan mengingat dampak jangka panjang dari kekerasan terhadap anak yang berpotensi membahayakan keselamatan dan kesejahteraan anak. Hal ini memerlukan langkah-langkah strategis yang terencana dan melibatkan kementerian, lembaga, Pemda, baik di provinsi, kabupaten, kota, dan masyarakat. Hadirin yang berbahagia, dalam stranas PKTA ini, di dalamnya juga mengatur baik dari Pemda, daerah maupun masyarakat untuk dapat melakukan upaya strategis dalam penghapusan kekerasan terhadap anak. Terlebih, perihal pelindungan anak merupakan tanggung jawab kita bersama. Oleh karena itu, besar harapan kami, selain menjadi salah satu sarana untuk menggunakan dan menggaungkan stranas PKTA sebagai langkah untuk melindungi anak-anak Indonesia, kegiatan ini juga dapat menambah pengetahuan dan pengalaman sekaligus juga komitmen dari masing-masing kementerian lembaga dalam upaya pelindungan perempuan dan anak juga semakin kuat, sehingga dapat mengaitkan strategi penghapusan kekerasan terhadap anak dengan kebijakan dan program kementerian, lembaga, Bapak Ibu sekalian baik di pusat maupun di daerah. Diharapkan melalui kegiatan ini fokus pada pelaksanaan strategi ketujuh, yaitu pendidikan kecakapan hidup untuk ketahanan diri anak, menangkal terjadinya berbagai bentuk kekerasan, dapat ditindaklanjuti dengan penyusunan rencana aksi di tingkat nasional dan di daerah, khususnya pada cabang YKAI dan pemerintah daerah setempat, dengan mengkonsolidasikan program-program yang sudah dilaksanakan dan memasukkan program-program baru untuk menjawab tantangan yang masih dihadapi oleh masing-masing kementerian lembaga dan pemerintah daerah. Program pendidikan kecakapan hidup bagi anak menangkal kekerasan dan kejahatan seksual di ranah luar jaringan maupun dalam jaringan
Ini menjadi fokus dan prioritas seluruh kepala daerah melalui kebijakan dan program Kabupaten Kota Layak Anak. Di akhir minggu ini, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak akan memberikan anugerah KLA kepada kepala daerah yang dapat membuktikan komitmennya dalam karya dan dampak nyata, yaitu kesejahteraan anak di wilayahnya. Demikian juga dalam pemberian penghargaan juga diselaraskan dengan upaya-upaya penegakan hukum oleh aparat penegak hukum yang pro terhadap perlindungan dan penghapusan kekerasan terhadap anak. Untuk itu dalam kesempatan pemberian penghargaan tahun ini, maka pimpinan lembaga dan perorangan di lingkungan kepolisian dan lingkungan kejaksaan juga akan menerima penghargaan atas dukungan dalam memberikan perlindungan kepada anak-anak Indonesia. Besar harapan kami, kita bersama-sama terus memantau dan mendampingi pemerintah daerah agar meningkatkan upaya-upaya tersebut hingga akhirnya Indonesia Layak Anak dapat kita wujudkan di tahun 2030. Akhir kata kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak atas sumbangsi serta partisipasinya untuk terus berkomitmen dalam mewujudkan perlindungan perempuan dan anak, karena ini merupakan tanggung jawab kita bersama. Semoga advokasi strategi nasional penghapusan kekerasan terhadap anak dapat berjalan lancar dan berimplikasi pada perlindungan anak yang semakin nyata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om.